Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar 144,6 triliun pada 2025. Anggaran tersebut ditujukan untuk melindungi harga pangan di dalam negeri terhadap pengaruh dari gejolak harga pangan dunia. Anggaran ini akan dijalankan melalui berbagai strategi, yakni diversifikasi pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan produktivitas petani. Anggaran tersebut ditujukan untuk melindungi harga pangan di dalam negeri terhadap pengaruh dari gejolak harga pangan dunia, serta untuk memberdayakan petani skala kecil serta mencapai swasembada pangan. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dukungan APBN untuk ketahanan pangan tidak hanya sebatas pada subsidi langsung, namun juga mencakup alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian. Badan Pusat Statistik menyebut potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Maret 2025 akan mengalami peningkatan sekitar 2,98 juta ton. Peningkatan produksi terjadi seiring panen raya di sejumlah daerah penghasil. Badan Pusat Statistik menyebut potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton atau mengalami peningkatan sekitar 2,98 juta ton. Peningkatan produksi beras terjadi seiring panen raya yang terjadi di sejumlah daerah penghasil. Lokasi potensi panen padi sepanjang Januari hingga Maret 2025 sebagian besar terjadi di provinsi-provinsi Pulau Jawa dan sebagian di Provinsi Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Pada level kabupaten kota, potensi panen yang cukup besar berada di Banyuasin dan Grobogan. Sementara itu, BPS mencatat terjadi penurunan produksi beras tanah air hingga 1,54% sepanjang tahun lalu. Produksi beras di 2024 ternyata hanya mencapai 30,62 juta ton, turun 480 ribu ton dibandingkan 2023 yang mencapai 31,10 juta ton. Penurunan produksi beras terjadi akibat adanya cuaca ekstrim El Nino yang berkepanjangan. Fenomena ini membuat penurunan produksi beras utamanya pada periode Januari hingga April 2024. Sekitar 54,18% dari total produksi beras nasional pada 2024 berasal dari Pulau Jawa. 5 provinsi dengan total produksi beras tertinggi sepanjang 2024, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Presiden Prabowo meminta kementerian lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256,1 triliun rupiah. Meski demikian, tercatat sebanyak 17 kementerian dan lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah.
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Bendahara Umum Negara pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.